Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Anggaran Modal, Teknik Anggaran Modal dan Biaya Modal. Saya Muhammad Rafli Fareza dengan NIM A1C021116. Saya dengan Muhammad Kadirun dengan NIM A1C02114. Saya Iqbal Pansuri dengan NIM A1C021102. Saya Muhammad Rifki Ardiansah dengan NIM A1C021117. Materi yang pertama di sini anggaran modal. Kita mulai dari pengertiannya. Yang pertama untuk modal atau capital. Modal atau capital menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode yang akan datang. Jadi capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktivitas tetap. Sedangkan penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan pengeluaran uang secara keseluruhan di mana hasil-hasil pengembaliannya diharapkan kembali dalam waktu lebih dari 1 tahun. Pemilihan waktu lebih dari 1 tahun ini tidaklah mutlak, akan tetapi agar lebih memudahkan untuk membedakan berbagai jenis pengeluaran. Contoh dari pengeluaran investasi yang jelas adalah seperti pengeluaran untuk tanah, bangunan, dan mesin. Poin yang kedua di sini ada jenis-jenis anggaran modal. Yang pertama ada analisis throughput. Analisis throughput itu sendiri adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tapi juga yang paling akurat untuk membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar terlebih dahulu. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Yang kedua, ada analisis DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto DCF, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga ada analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Untuk poin yang ketiga di sini pentingnya penganggaran modal. Pentingnya penganggaran modal yang pertama, keputusan penganggaran modal memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas jangka panjang dari sebuah bisnis. Demikian pula, hal itu juga berdampak pada biaya dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagian besar perusahaan biasanya memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Jadi penganggaran modal membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas tersebut. Yang ketiga, umumnya keputusan yang bersifat modal tidak dapat diubah. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan tersebut dengan sangat hati-hati dengan menggunakan semua uji tuntas mereka. Dan penganggaran modal tentunya membantu perusahaan untuk menerapkan uji tuntas itu. Di sini juga ada penganggaran modal membantu perusahaan mengendalikan biaya. Secara khusus, biaya modal memainkan peran penting dalam menjaga pengendalian biaya. Proses penganggaran modal mendukung aliran informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Adanya keputusan penganggaran modal mendorong perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang, sehingga dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dan pentingnya penganggaran modal yang terakhir, penganggaran modal itu sendiri membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Ini mempertimbangkan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko untuk memberikan kepastian tentang arus kas. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan anggaran modal. Yang pertama, kelebihan anggaran modal, yaitu membantu dalam
memutuskan peluang investasi. Yang kedua, membantu dalam membandingkan lebih dari satu proyek menggunakan metrik yang sama. Yang ketiga, itu menyediakan berbagai teknik dan alat untuk mengevaluasi proyek. Yang keempat, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kelima, memberikan kontrol atas pengeluaran. Selanjutnya, membantu manajemen dalam memahami risiko dan dampaknya. Dan terakhir, membantu manajemen untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan investasi. Yang kedua, kekurangan anggaran modal, yaitu kelemahan terbesar mereka adalah bahwa keputusan ini tidak dapat dibalik. Yang kedua, banyak parameter dalam teknik pengangguran modal bersifat subjektif. Yang ketiga, perlu membuat beberapa asumsi untuk sampai pada keputusan ini. Terkadang dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang keempat, teknik pengangguran modal memerlukan estimasi arus kas depan karena masa depan tidak pasti, hasilnya mungkin tidak selalu akurat. Dan faktor kualitatif tertentu seperti moral karyawan, niat baik, dan lain-lain memengaruhi keputusan manajemen, namun tidak ada teknik untuk mengukurnya. Selanjutnya adalah aspek penting dalam penganggaran modal. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Dalam melakukan capital budgeting, yang selalu digunakan adalah cash flow, bukannya accounting profit. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari, sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap untuk diinvestasikan. Yang kedua, think incrementally. Ketika mengevaluasi satu proyek capital budgeting, perusahaan untuk selalu think incrementally, yakni bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang. Apakah dengan mengambil proyek yang satu ini akan menghasilkan tambahan yang menguntungkan atau justru lebih menguntungkan jika tidak melakukan apapun. Yang ketiga, perhitungan opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai ekonomi yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Opportunity cost merupakan komponen yang seringkali dilupakan maupun salah dihitung dalam evaluasi capital budgeting. Hal ini seringkali disebabkan karena orang seringkali tidak menyadari adanya peluang lain yang dapat dihasilkan. Nomor 7, perhitungan penggunaan working capital. Seringkali dalam perhitungan working capital tidak disertakan dalam analisa, padahal setiap proyek baru pasti menyertakan working capital tambahan. Working capital dihitung sebagai cash flow meskipun working capital tersebut tidak kemana-mana. Perubahan yang terjadi pada awal proyek masuk ke dalam perhitungan initial outlay, namun ketika terjadi penambahan kebutuhan working capital atau working capital kemudian tidak dibutuhkan lagi, maka terhitung sebagai cash outflow atau cash inflow dalam periode tersebut. Yang 8 adalah perlakuan terhadap overhead cost. Sesuai dengan prinsip dari capital budgeting, yakni memperhitungkan incremental, maka perlu dipastikan bahwa cash flow yang terukur memang benar-benar incremental. Seringkali dalam beberapa kasus, beberapa beban overhead pasti akan terjadi, meskipun proyek tersebut diterima atau ditolak. Oleh karena itu, pastikan bahwa cash flow yang masuk ke dalam perhitungan capital budgeting adalah cash flow incremental relevan. Yang 9 adalah lihat big picture. Ketika melakukan evaluasi capital budgeting, terutama terkait dengan produk baru, perlu untuk melihat secara big picture atau keseluruhan. Misalnya ketika ingin meluncurkan produk baru, tentunya melihat bagaimana incremental cash flow yang dihasilkan oleh produk tersebut. Yang terakhir, risk management. Satu hal yang tidak boleh terlupakan dalam capital budgeting adalah risk management, karena ketidakpastian pasti selalu hadir. Jika ingin menentukan asumsi sekian, tentunya ini bukan jaminan bahwa kondisi tersebut mutlak terjadi. Oleh karena itu, di sini pentingnya dilakukan sensitivitas analisis. Yang selanjutnya adalah klasifikasi proyek. Yang pertama, replacement, perawatan bisnis atau mengganti peralatan yang rusak. Yang kedua, replacement, pengurangan biaya, mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mengurangi biaya.
Yang keempat, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Merupakan pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambahkan toko. Yang keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan atau lingkungan. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, kontrak jangka panjang, yaitu kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Nomor 8, lain-lain, seperti bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang perusahaan. Indikator yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Maksudnya memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mengondisikan aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Sekian dari saya. Selanjutnya ada teknik anggaran modal. Yang pertama ada periode pengembalian atau payback period. Payback period atau periode pengembalian adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flows. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang kedua, ada nilai barang sekarang. Ada nilai bersih sekarang atau net present value. Kita tahu bahwa uang memiliki nilai yang berbeda apabila waktu yang memperolehnya berbeda. Hal ini karena adanya faktor diskonto yang berupa bunga dan biaya modal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka metode net present value akan mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Yang ketiga, ada indeks probabilitas atau profitability index. Metode probability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode profitability index ini, yang dimana pengembalian keputusan apakah suatu usulan proyek investasi akan diterima atau ditolak kita bandingkan dengan angka 1. Apabila PI lebih dari 1, maka rencana investasi layak diterima. Sedangkan PI kurang dari 1, maka rencana investasi tidak layak diterima atau ditolak. Selanjutnya, biaya modal. Yang pertama ada pengertian. Biaya modal adalah biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai operasinya. Namun, biaya modal dalam hal ini adalah kaitannya dengan pembiayaan investasi jangka panjang dalam capital budgeting. A. Komponen modal dengan demikian terdiri dari 1. Hutang jangka panjang, 2. Saham preferen, 3. Saham biasa, 4. Laba ditahan. Selanjutnya ada komponen biaya modal terdiri dari 1. Biaya modal hutang jangka panjang, 2. Biaya saham preferen, 3. Biaya saham biasa baru, 4. Biaya laba ditahan. Biaya modal perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi. Biaya modal ditentukan sebagian oleh jenis modal yang digunakan perusahaan, oleh kebijakan dividen, dan oleh jenis proyek investasi yang dilakukan atau yang mempengaruhi tingkat risikonya. Beberapa determinan biaya modal berada di luar kendali perusahaan. Hal-hal yang termasuk dalam kategori ini adalah tingkat suku bunga perekonomian, kebijakan pajak federal, serta negara bagian dan lingkungan peraturan perusahaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Biaya modal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang beberapa berada di luar kendali perusahaan, tetapi yang lainnya dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. 1. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. 2 faktor terpenting yang berada di luar kendali langsung perusahaan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat, karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Dalam CAPM, di mana suku bunga yang lebih tinggi juga meningkatkan biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak yang berada jauh di luar kendali perusahaan memiliki pengaruh yang penting terhadap biaya modal. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam BACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak keuntungan modal secara relatif rendah. Tarif pajak atas laba biasa akan membuat saham lebih menarik, sehingga mengurangi biaya ekuitas relatif terhadap utang. Dikendalikan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mempengaruhi biaya modalnya melalui kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi atau penganggaran modal. Struktur modal. Perusahaan dapat mengubah struktur modalnya, dan perusahaan semacam ini dapat mempengaruhi biaya modal. Jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak hutang dan lebih sedikit ekuitas saham biasa, maka perubahan bobot dalam persamaan WACC cenderung membuat WACC menjadi lebih rendah. Kebijakan dividen. Laba ditahan merupakan laba yang belum dibayarkan sebagai dividen. Untuk setiap laba tertentu, semakin tinggi rasio pembayaran dividen, semakin rendah jumlah laba ditahan, sehingga breakpoint laba ditahan semakin jauh bergeser ke kiri dalam skedul MCC. Yang ketiga, kebijakan investasi. Ketika menginvestasi biaya modal, kita menggunakan tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham dan obligasi perusahaan yang beredar sebagai titik awal. Tingkat biaya tersebut mencerminkan risiko aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, beberapa permasalahan dalam biaya modal. Dalam penerapan biaya modal, perusahaan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, dana yang dihasilkan dari penyusutan. Salah satu sumber modal terbesar dari banyak perusahaan adalah penyusutan. Namun, kita tidak membahas biaya dana dari sumber ini, karena depresiasi dapat direinvestasi atau dikembalikan kepada investor atau pemegang saham dan kreditor. Biaya modal dari dana yang berasal dari penyusutan kira-kira sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang yang berasal dari laba ditahan atau utang berbiaya rendah. Yang kedua, perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup tidak menjual sahamnya kepada publik, sehingga sulit untuk menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan pemegang saham. Yang ketiga, usaha kecil. Usaha kecil biasanya dimiliki pribadi, sehingga sulit untuk mengestimasi biaya ekuitasnya. Yang keempat, masalah pengukuran. Sangat sulit untuk mendapatkan data input yang baik untuk CAPM. Akibatnya, kita tidak pernah yakin seberapa akurat estimasi biaya modal kita. Yang kelima, biaya modal untuk proyek dengan risiko berbeda. Adalah sulit untuk menentukan risiko proyek dengan risiko yang berbeda, membebankan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko pada proyek penganggaran modal dengan tingkat risiko yang berbeda. Yang keenam, bobot struktur modal. Dalam contoh kita di atas, struktur modal yang ditargetkan sudah ditentukan sehingga mudah menghitung WACC. Namun menentukan struktur modal optimum pada suatu perusahaan adalah merupakan pekerjaan yang sulit. Walaupun daftar masalah ini muncul, namun pernyataan tentang estimasi biaya modal sebenarnya tidak buruk. Prosedur yang telah diuraikan di atas dalam menentukan biaya modal perusahaan dapat digunakan untuk memperoleh estimasi biaya modal yang cukup akurat untuk tujuan praktis.
Tetapi masalah yang kita identifikasi tidak menghilangkan keunggulan prosedur yang telah diuraikan di atas mengenai perhitungan biaya modal perusahaan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.